Tapi sebenarnya keberlangsungan perusahaan itu dengan kondisi pasar apapun tuh harus kita strategikan keberlanjutannya. Hidup sekarang ini juga untuk dipersiapkan generasi di masa mendatang. Kalau saya boleh sharing sedikit di internal unit saya sendiri, itu juga penting bagaimana kita komunikasinya terbuka. Masing-masing memiliki peran kontribusi yang akhirnya bisa mengoptimalkan nilai tambahnya tadi gitu. Karena setiap unit, setiap orang tuh punya peran dan kontribusinya. Halo Sobat Impact, ketemu lagi dalam acara Impact Talk Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat cantik, yang merupakan praktisi ya, dan bisa dikatakan provokator di bidang keberlanjutan, yakni Ibu Lisha Oktaviana. Selamat datang Ibu, gimana kabarnya? Terima kasih, Alhamdulillah. Baik, terima kasih udah diundang. Waduh, kita yang sangat luar biasa sekali. Berterima kasih banyak Ibu dapat meluangkan waktu, dapat sharing terkait dengan inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang nantinya dapat dikomunikasikan kepada Sobat Impact semuanya. Ya, langsung saja. Kalau kita sebenarnya mengenal Bu Lisha ini, jabatan beliau di PT Jasa Marga Persero Tbk, yakni sebagai Group Head dari Corporate Communication dan Community Development. Nah, nanti kita akan tanya-tanya, kita akan berdiskusi sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh Bu Lisha ya dalam hal ini mendukung kinerja keberlanjutan perusahaannya. Ya, Bu Lisha, mungkin ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh Sobat Impact semuanya, gitu ya. Dalam hal ini, Bu Lisha bekerja di PT Jasa Marga sudah hampir 19 tahun ya Bu ya? 17 tahun dalam hal ini. Nah, selama 17 tahun ini, sebagai BUMN pengelola jalan tol terbesar di Indonesia, ini sebenarnya apa saja sih Bu, gitu ya, tantangan ya, tantangan dan peluang gitu ya, khususnya nanti dalam operasionalnya maupun di aspek keberlanjutan pada umumnya Bu. Ya. Mungkin saya mulai dari sisi secara umumnya dulu ya, secara korporasi dan secara globalnya, di mana Jasa Marga juga sama seperti perusahaan lain. Juga kita punya sama-sama tantangan dari sisi keberlanjutannya itu terhadap perubahan iklim. Yang saya rasa itu juga sama ya dengan perusahaan lain. Baik dari sisi kami mungkin secara tidak langsung karena merupakan tadi operator jalan tol, banyak kendaraan yang lewat. Nah akhirnya mungkin di situ ada emisi karbon. Ini yang banyak diskusi menarik sebenarnya di dalam sini, bagaimana Jasa Marga akhirnya bisa berperan dalam mengurangi emisi karbon itu juga, itu tantangannya. Lalu dari sisi di Indonesia sendiri untuk di industri jalan tol, dari secara regulasi mungkin ini juga nggak banyak yang tahu ya. Di regulasi jalan tol sendiri itu sesuai undang-undang jalannya, Jasa Marga sebagai pengelola itu apabila ingin memiliki suatu konsesi jalan tol baru, ruas baru, itu harus melalui suatu anak perusahaan, gitu ya, tersendiri. Jadi ada anak-anak perusahaannya. Makanya penting sekali dari sisi bisnis itu portfolio manajemen itu juga menjadi salah satu tantangan untuk di industri jalan tol. Apalagi memang kita juga sebagai yang terbesar ini juga manage-nya lumayan banyak ya. Terus juga dari sisi pembebasan lahan untuk jalan tolnya itu sendiri ya, regulasinya itu adalah ini sama, ini semua pemain yang di bidang infrastruktur khususnya, apalagi di jalan tol itu kendalanya salah satunya adalah tantangannya bagaimana dari sisi pembebasan lahan. Nah makanya sebenarnya dari sisi pemerintah ini juga sudah ada undang-undangnya, ada peraturan terkaitnya memang mendukung untuk menjamin pembebasan lahan itu sendiri. Nah bagaimana kami menyikapinya dari sisi pengelola jalan tol gitu ya, itu sebenarnya kan itu sebenarnya dari sisi tanggung jawab pemerintah ya, pembebasan lahan. Tapi kita sebagai pemilik konsesi yang juga nanti akan mengoperasikan, tentunya punya tanggung jawab sosial juga di awal. Karena ini tantangannya dimulai pada saat pembebasan lahan itu sendiri gitu ya. Di mana masyarakat sekitar tahunya ini akan dibangun jalan tol. Dan langsung yang dicari adalah siapa, Jasa Marganya gitu ya. Jadi dari sisi pembebasan lahan itu juga punya tantangan sendiri. Saya akan share juga bagaimana akhirnya juga mempengaruhi program inisiatif keberlanjutan dari sisi sosialnya Jasa Marga, bagaimana akhirnya ini kita bisa berdampingan dengan masyarakat sekitar. Karena dimulai dari pembebasan lahan, pada saat pembangunan konstruksi gitu ya. Ini banyak sekali memang upaya yang kita lakukan untuk bisa meminimalisir tadi gesekan-gesekan sosial itu, baik itu dengan pemerintah daerah setempat, dengan masyarakat sekitar. Karena kebayangkan tiba-tiba satu kelurahan kebelah misalkan dengan suatu trase jalan tol. Lalu bagaimana kita akhirnya juga menyambungkan tetap konektivitasnya jalan, mulai dari itu jembatan penyeberangan orang maupun tunnelnya. Jadi konektivitasnya tidak terputus, tetap tersambung gitu ya. Belum lagi dari masalah isu kesehatan gitu ya, mulai dari debu, banyak sekali memang yang kita coba jawab satu persatu karena beda-beda nih problemnya dari setiap wilayah. Lalu
Berikutnya juga dari sisi, tantangan berikutnya pada saat memang kita, sudah mulai beroperasi. Nah, ketika mulai beroperasi itu tantangannya adalah tentunya dari sisi penegakan hukum. Mungkin tanpa sadar kita semua ini kan terlibat, pasti saya yakin deh, yang nonton di sini itu pernah melewati jalan tol Iya. gitu ya. Nah, itu penting sekali bagaimana akhirnya, kita masing-masing ini bertanggung jawab dengan, diri kita gitu ya, pada saat bawa kendaraan masuk jalan tol dan akhirnya juga, bagaimana keputusan kita berperilaku, dalam, di jalan tol itu sendiri, itu akan mempengaruhi keselamatan kita dan keselamatan yang lain gitu kan. Nah, itu juga jadi penting bagaimana penegakan hukum dan juga akhirnya kita buat itu menjadi suatu kampanye keselamatan berkendara. Hmm. Nah, penegakan hukumnya apa nih? Contohnya sederhana, kita udah tahu ada larangan, dilarang menggunakan bahu jalan, masih pakai padahal itu untuk jalur emergency. Ada kecepatan minimum dan maksimum, kenapa? Karena supaya, kecepatannya itu bisa sama, jadi supaya tidak ada hambatan di jalan gitu ya. Ada minimumnya berapa kilometer per jam, dan juga maksimumnya berapa, itu juga dari salah satu penegakan hukum. Lalu juga dari sisi angkutan barang, ada mungkin sekarang juga udah sering dengar over dimensions, overload-nya itu Iya, juga odol ya. ya. Ya itu juga akan mempengaruhi kurang lebihnya ke keselamatan juga gitu ya. Karena ada banyak sekali yang muatannya banyak, akhirnya ada masalah teknis dengan kendaraannya gitu ya. Nah, akhirnya juga membahayakan yang lain. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang memang, kami lihat sebagai, pengelola jalan tol khususnya di industri jalan tol, baik tadi dari sisi globalnya gitu ya, dari sisi aturannya, dan juga bagaimana kami, di setiap rantai nilai mulai dari pembebasan lahannya tadi itu sudah mulai ada gesekan sosial ya dengan masyarakat. Kalau tadi yang disampaikan Bu Lisha kan terkait dengan aspek teknikal ya, sebelum pembangunan, prosesnya, hingga waktu pengelolaan operasinya gitu ya, Bu, ya. Kalau dalam hal ini tuntutan atau tantangan-tantangan terkait dengan regulasi terbaru, Bu, contohnya kan mungkin, kita mengutip adalah green toll gitu ya, atau green infrastruktur. Itu apakah memang, Jasa Marga juga dituntut, Bu, dalam hal ini, melalui shareholder-nya atau stakeholder-nya sendiri itu? Ya betul, Jasa Marga juga dilibatkan. Kita beberapa kali dalam setahun terakhir itu, ada, diskusi-diskusi ya, dengan pihak pemerintah terkait, dengan OJK gitu ya, dengan bursa, lalu juga dengan kementerian-kementerian terkait, bagaimana akhirnya dari sisi industri jalan tol khususnya infrastruktur itu yang paling penting, mulai menggalakkan materialnya itu ramah lingkungan, gitu ya, Oke. dari situ. Nah, itu yang mungkin kita, akan terlibat ke sana. Banyak sih memang aturannya terkait bangunan, jalan, jembatan gitu ya, nanti di situ. Lalu dari sisi, net zero emission-nya juga ya, bagaimana peraturan itu juga mengatur untuk menuntut kita bisa berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon, gitu. Oke. Itu juga, regulasinya ke sana. Nah, memang itu juga yang tadi terkait Green Toll Road, sebenarnya bisa dibilang inisiator terhadap, konsep atau sertifikasi Green Toll Road Indonesia itu adalah Jasa Marga Wah, luar sebenarnya biasa, gitu. Jadi keren keren. bagaimana memang kami dengan para pihak terkait ini sejalan dengan roadmap-nya Kementerian PU untuk jalan tol berkelanjutan, itu bagaimana kita menginisiasi ada indikator-indikator yang dianggap memang perlu, mendukung jalan tol yang berkelanjutan tadi dengan Green Toll Road itu ada sertifikasinya. Beberapa ruas yang memang menjadi di dalam Jasa Marga Group itu sudah mulai disertifikasi, gitu. Itu ada beberapa parameternya yang memang diharapkan bisa, mencerminkan mulai dari mungkin dari sisi penghijauannya gitu ya, terus dari, pengelolaan rest areanya, lalu dari sisi, pengelolaan jalan itu sendiri dan juga pembangunan dari sisi kantornya, itu banyak beberapa poin-poin yang memang, diharapkan bisa mencerminkan gitu ya dari jalan tol berkelanjutan itu sendiri. Oke, luar biasa. Berarti dari sisi regulasi, dari tuntutan-tuntutan global juga sudah mulai diakomodir, diadres dari Jasa Marga itu sendiri. Betul. Tadi menarik sebenarnya Bu Lisa menyampaikan bahwa sebenarnya ada juga tantangan terkait dengan perilaku ya. Jadi Betul. perilaku saya mungkin saya juga gitu ya dalam hal ini perilaku menggunakan jalan tol kadang-kadang kalau nggak sabar ya pingin pakai bahu jalan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sekarang masih banyak pengguna juga over dimensi, overload gitu ya, odol itu sendiri. Itu yang benar-benar menjadi tantangan tersendiri bagi Jasa Marga dalam prosesnya ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, jumlah jalan tol dan ruas yang dikelola Jasa Marga sendiri itu ruas mana yang penuh dengan tantangan itu Jadi sendiri? kalau bisa sebut angka nih Jasa Marga memiliki konsesi itu 1.736 kilometer Oke. se-Indonesia Jasa Marga Group.
yang beroperasi itu udah 1.294 kilometer. Nah ini memang kalau secara market share 42% dari jalan tol yang memang sudah beroperasi karena sudah ada Trans Sumatera kan ya sekarang. Tapi dari sisi traffic kita tuh mayoritas kurang lebih sekitar 70-80% trafficnya itu ada di jalan tolnya Jasa Marga Group. Nah yang seperti kita ketahui bersama, tantangan itu muncul ketika memang trafficnya yang paling tinggi itu adanya di Trans Jawa, spesifiknya itu di Jakarta Cikampek gitu ya, dan juga Trans Jawa berikutnya. Karena di situ memang trafficnya yang paling tinggi. Juga padat pemukim, ada kawasan industri. Jadi di situ gesekan-gesekan sosialnya akan muncul. Nah, ini selain tadi masyarakat sekitar, ada perilaku-perilaku yang tidak hanya berkendara. Ini mungkin kalau sekarang udah mulai berkurang kita temui ya, tapi tahun lalu masih sempat ketemu itu bahkan di kalau nggak salah di Outer Ring Road ya, di Jor. Itu ada ya anak-anak ya, ngelemparin batu ke jalan tol, kena ke kendaraan. Kan sangat membahayakan seperti itu gitu. Jadi perilaku-perilaku itu juga memang harus kita munculkan, tidak hanya buat pengendara berperilaku berkeselamatan berkendara di jalan tol, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Makanya tadi penting sekali bagaimana kami sudah mulai bisa hidup berdampingan nih dengan masyarakat sekitar, mulai dari saat pembebasan lahan itu sendiri sehingga konstruksi sampai nanti itu beroperasi. Jadi penting sekali bagaimana kita bisa hidup berdampingan, membangun hubungan, building community-nya itu penting sekali untuk bisa kita sama-sama menjaga infrastruktur jalan tol yang sebenarnya ada fasilitas umum bersama gitu ya. Jadi Jasa Marga saat ini dengan manajemen, direksi ingin peningkatan kualitas layanan. Tentunya juga melalui dari salah satunya itu ada dari direksi kami, manajemen ingin meningkatkan perilaku tadi itu sampai ke tingkat peradaban. Istilahnya itu dari direksi kami, Pak Dirut selalu bilang bagaimana infrastruktur ini, khususnya untuk di jalan tol itu, kita rubah berperilakunya itu menjadi suatu infraculture. Jadi bagaimana budaya berkeselamatan, berkendara, dan juga hidup berdampingan di jalan tol itu juga tetap dijaga. Nah ini penting bagaimana nanti juga tadi masyarakat yang ngelemparin batu gitu ya, terus belum lagi yang masih ada sembarangan naikin penumpang dari kendaraan-kendaraan travel atau bis gitu ya. Terus juga nih yang tidak kalah penting di daerah sekitar Trans Jawa mungkin juga beberapa tahun lalu pernah dengar ada case yang masyarakat sekitar petani membakar sampah dan sembarangan gitu, sampai akhirnya asapnya cukup tebal sehingga mengganggu jarak pandang. Itu kan sangat bahaya sekali. Kalau dulu tuh zaman dulu saya ingat diceritain sama senior-senior itu di Jagorawi masih ada yang sering ngejemur pakaian di pinggir terus pakaiannya terbang. Kalau dulu case-nya gitu atau hewan-hewan peliharaan nyebrang gitu. Itu case-case dulu. Tapi kalau yang sekarang itu ya tadi udah mulai ada bakar sampah, nurunin orang sembarangan. Ini yang juga sangat membahayakan karena memang tadi ada aturan-aturan yang perlu dijaga, kecepatan, jalurnya ini untuk siapa saja gitu ya. Jadi konsentrasinya kan pasti harus penuh ya untuk orang bisa berkendara di jalan tol. Jadi ini perlu sekali memang edukasi yang terus-menerus harus Jasa Marga Group lakukan supaya pengendara sekaligus masyarakat sekitar juga tahu bagaimana harus berperilaku dan hidup berdampingan dengan jalan tol itu sendiri. Oh iya, luar biasa sekali, living harmony with community and nature gitu ya. Oh iya, betul. Keren banget dalam hal ini. Bu Lisha, jadi terkait dengan tren nih, berbicara terkait dengan tren 2 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir ke belakang ini kan terkait dengan ESG gitu ya, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebenarnya kalau boleh tahu Bu, bagaimana sih Jasa Marga melihat tren ini? Apakah memang ini merupakan sebuah kebutuhan, merupakan harus diadres gitu ya, dalam hal ini harus kita sesuaikan konteksnya dalam konteks Jasa Marga sendiri atau seperti apa? Karena kan ini kan memang menjadi sebuah tuntutan besar gitu ya. Apalagi kita sudah digoncang dengan beberapa laporan dari MSCI gitu ya, bahwa bagaimana kredibilitas terkait dengan bursa kita seperti yang sangat diragukan oleh mereka. Nah, artinya bagaimana Jasa Marga sendiri sebagai emiten khususnya juga nanti kan perusahaan terbuka gitu ya, menyikapi ini, apakah memang ESG dan JSA sendiri itu menjadi fokus gitu ya perusahaan, dan bagaimana perusahaan membuat strateginya ke depan? Ya jadi kalau saya bisa sampaikan
Tren itu kan sebenarnya menunjukkan kondisi pasar saat ini, Oke. industri. Tapi sebenarnya keberlangsungan perusahaan itu dengan kondisi pasar apapun tuh harus kita strategikan keberlanjutannya. Mhm. Karena itu kan prinsip dasar dari bagaimana keberlangsungan usaha itu sendiri. Mhm. Bagaimana dia harus memberikan nilai tambah, bagaimana dia tetap harus berkelanjutan, dan yang paling penting prinsip hidup sekarang ini juga untuk dipersiapkan generasi di masa mendatang. Kayaknya Mhm. itu basic prinsip dari keberlanjutan itu sendiri. Mhm. Nah, Jasa Marga juga melihat betul, Jasa Marga itu punya beberapa peran. Satu sebagai agent of development juga, kita bagian dari badan usaha milik negara, kita juga perusahaan publik, kita Mhm. juga pelayan public services yang terkait di jalan tol. Mhm. Tapi betul kita juga adalah perusahaan terbuka gitu ya. Jadi memang banyak sekali segmen pemangku kepentingan yang perlu kita jaga. Mhm. Nah, tren itu kita lihat memang tadi sebagai suatu kondisi pasar, tapi basic-nya itu penting yang memang selalu dijaga oleh di Jasa Marga Group sendiri manajemennya. 3P itu saya rasa dibuat framework-nya nggak sembarangan. Bagaimana people, planet, profit itu juga harus berdampingan. Nah itu yang kita melihat Jasa Marga melihat tren itu gitu ya, tetap harus dijaga dengan kondisi pasar apapun. Kita pernah mengalami, maksudnya gini, industri itu kan punya siklusnya masing-masing ya. Mhm. Jadi dari sisi strategi jangka panjang tentunya kita menstrategikan bagaimana kita berkelanjutan dari sisi kesehatan perusahaan itu tetap berlangsung usahanya gitu ya, itu tetap jalan. Lalu kita juga sudah mengalami berbagai macam kondisi, mulai dari sisi Covid, terus sekarang yang tadi kondisi secara makro kita ada penurunan kredit dari global gitu ya. Nah ini yang memang harus kita sikapi. 3P itu menurut saya penting bagaimana Jasa Marga menyikapinya. Mulai dari tadi, dari sisi people-nya itu tadi, bagaimana kita hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Mhm. Bagaimana kita memperlakukan customer kita, Mhm. kita lihat kebutuhannya gimana. Nah Mhm. ini semua strateginya ini kita lihat dari sisi tantangan sosial terhadap masyarakat atau people-nya itu sendiri. Begitu juga kesejahteraan di karyawannya ini yang bertahap kita juga terus kembangkan. Terus Mhm. dari sisi planetnya nih yang paling penting tadi juga, kami melihat walaupun tren industri seperti itu, dari sisi planet itu kan nggak berubah ya, maksudnya bumi kan ya begitu gitu ya, istilahnya adanya kerusakan alam mulai dari ketika sekelompok orang atau masyarakat yang tidak peduli dengan pengelolaan sampah. Saya rasa itu korelasinya kecil gitu dengan tren tadi Mhm. makro ekonomi atau global. Jadi itu yang tetap harus kita jaga gitu. Jadi saya rasa untuk dari sisi people sama planet itu tren apapun strategi keberlanjutan itu tetap harus dilakukan. Maksudnya kayak default-nya tuh harus jalan, bagaimana pilar lingkungan, pilar sosial, tata kelola itu harus dijaga. Lalu Mhm. dari sisi profit mungkin itu yang akan berdampak gitu Mhm. ya. Bagaimana memang kebetulan Jasa Marga ini perusahaan TBK yang sebagian kecilnya juga kita pemilik sahamnya tuh dari asing Mhm. gitu. Jadi memang ini kalau dilihat dari grafik sahamnya memang cukup berdampak sama seperti emiten-emiten yang lain gitu ya, bagaimana basketnya Mhm. emiten di Indonesia ini mungkin berdampak semua nih karena mungkin ada apa ya, keraguan gitu ya dari investor asing untuk berinvestasi di Mhm. Indonesia atau di infrastruktur di Jasa Marga. Tapi tantangannya adalah bagaimana ini sudah mulai dibuatkan platform untuk green financing gitu Mhm. ya. Nah ini secara bertahap kami juga di Jasa Marga Group mulai mempersiapkan. Tadi mulai dengan adanya Green Toll Road itu secara tidak langsung kami mempersiapkan bahwa semua aspek atau rantai nilai yang kami lakukan, proses bisnisnya itu sudah mengarah ke sana gitu. Jadi sudah dipersiapkan apabila nanti instrumen-instrumen yang sudah ada, itu kami siap gitu. Tapi Mhm. memang ada beberapa siklus yang secara based on project itu ada yang greenfield, brownfield yang memang secara visibility nggak masuk itu udah hitungannya beda lah ya Iya. ngomonginnya kalau ekonomi. Bener banget. Tapi ya tadi itu secara prinsip proses bisnis rantai nilai sudah kita persiapkan untuk bisa menyambut tadi keberlangsungan usahanya mulai dari pendanaan. Saya rasa itu juga jadi kendala banyak pihak ya untuk Mhm. dari sisi pendanaan. Iya, karena mungkin, banyak seringkali orang lupa gitu ya, ketika Mhm, kita ngomongin ESG itu lupa E di depan mhm, ESG, mhm. ekonomi gitu ya. Ekonomi iya Padahal betul. padahal kan ketika kita melakukan, inisiatif-inisiatif keberlanjutan ESG, Mhm, environmental, social, and governance, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan, profitabilitas untuk menjaga keberlanjutan bisnis itu sendiri, betul, tanpa mengurangi keberlanjutan lingkungan maupun mengurangi betul, keberlanjutan sosial itu sendiri ya, Bu. Nah itu betul. menjadi juga concern dari Jasa Marga sendiri itu ya, Pak? Iya, betul sekali karena tadi Jasa Marga sendiri kita menyadari apa yang kami lakukan ini berdampak signifikan dengan masyarakat cukup banyak, Mhm. yaitu konektivitas dari sisi infrastruktur jalan tol. Mhm.
Memang mungkin agak sedikit bergeser dari konsep jalan tol yang merupakan jalan alternatif, definisi di undang-undangnya seperti itu. Definisinya adalah jalur alternatif, bebas hambatan tuh dalam artian sebenarnya bukan macet, bebas hambatan itu artinya adalah tidak memiliki persimpangan, jalan sebidang, jadi nggak ada lampu merah, nggak ada perempatan, nggak ada belokan, itu adalah bebas hambatan sebenarnya gitu. Jadi tidak ada, kendaraan yang bisa berhenti jalan seenaknya gitu. Jadi memang sudah diatur itu bebas hambatan artinya itu. Tapi tadi kan, dari sisi kondisi jalannya itu sendiri, secara semua orang tuh udah pakai gitu kan, udah jadi esensial untuk, digunakan masyarakat. Makanya itulah kami merasa bahwa ini, cukup strategis, penting untuk kami bisa menjaga bahwa, apa yang dilakukan oleh perusahaan ini nanti kurang lebih, langsung tidak langsungnya akan berdampak dengan masyarakat. Karena terlihat dari sisi dampak sosial, ekonomi, dengan adanya jalan tol dan konektivitas antar wilayah ini sangat cukup membantu sekali gitu Betul ya betul. untuk bagaimana akhirnya pengembangan, wilayah itu sendiri. Mulai dari, percepatan durasi waktu tempuh gitu ya, terus juga, mempermudah logistik barang, bahkan mobilisasi orang. Yang dulu mungkin kita nggak kebayang bisa ke Semarang, kayak langsung mutusin gitu aja, pagi ini kita ke Semarang deh, siang udah sampai sana gitu. Jadi dengan adanya tol Trans Jawa ini juga, memberikan cukup dampak sangat baik untuk akhirnya pengembangan wilayah itu sendiri. Tentunya ini harapannya juga bisa, dirasakan di wilayah lainnya gitu Iya, ya. memang kalau kita berbicara terkait dengan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, konektivitas itu salah satu pendukungnya, Bu. Betul. Nah, jalan tol ini merupakan salah satu fungsi dari pemerataan ekonomi itu sendiri. Mhm. Nah, Bu Lisha tadi berbicara terkait dengan, bagaimana, pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Nah, berbicara terkait dengan konteks, ESG ataupun tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Jasa Marga sendiri, Bu. Khususnya terkait dengan bagaimana sih merespon terkait dengan mungkin salah satu aspek resikonya adalah keselamatan berkendara gitu ya, kecelakaan gitu dalam hal ini. Bagaimana, Jasa Marga itu sebenarnya memitigasi hal tersebut. Jadi, kecelakaan itu, menurun, kemudian juga sekaligus bagaimana, tadi di awal, Bu Lisha menyampaikan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar jalan tol itu juga ada pertumbuhan ekonominya. Jadi kan dulu kan sempat ada isu nih, wah dengan adanya jalan tol, ternyata masyarakat yang dulu dinikmati yang non jalan tol itu mati gitu ekonominya. Nah itu bagaimana Bu terkait dengan hal tersebut? Jadi ini ada 2 hal ya, satu dari sisi keselamatan, betul tadi disampaikan bahwa Jasa Marga sudah mulai melihat dan mencoba terus memahami sebenarnya kebutuhan masyarakat, terus juga bagaimana itu kualitas pelayanan ditingkatkan, dan akhirnya itu, relevansinya adalah dengan keselamatan. Oke. Karena kami bisa melihat ekspektasinya masyarakat terhadap penggunaan jalan tol itu pasti lancar, aman, dan nyaman gitu ya. Nah ini juga kami kaitkan dengan, kualitas-kualitas produk-produk pelayanan yang kami miliki. Bagaimana ini juga akhirnya bisa mendukung keselamatan tadi. Mulai dari teknologi yang terus kami tingkatkan, tentunya dengan tata kelola yang baik. Ini juga kan akhirnya mendukung, pilar sosial itu sendiri, tadi konektivitasnya. Jadi itu yang juga kami tingkatkan, dari sisi teknologi. Jasa Marga memiliki common center yang terbesar dan terbaik, saya rasa sampai saat ini ya di Indonesia. Bagaimana semua informasi, data-data yang kami miliki, kita punya lebih dari 3.000 CCTV tersebar di jalan tol Jasa Marga Group di Indonesia. Lalu ada juga sensor radar, lalu juga yang sudah istilahnya kamera CCTV-nya udah kami pintarkan gitu ya, dengan, AI, lalu juga dengan intelligent traffic analysis. Itu, data-data itu diolah supaya akhirnya bisa menjadi suatu masukan untuk rekayasa lalu lintas, yang nanti akan ditetapkan oleh, pihak berwenang dalam hal ini kepolisian. Jadi misalkan gini, pada saat lebaran kita punya threshold, kalau kendaraannya sudah lebih dari 5.500 kendaraan per jam misal, itu berarti sudah mulai harus, kontraflow, 1 lajur, 2 lajur, sampai one way. Jadi teknologi ini juga yang akhirnya, membantu kita untuk bisa meningkatkan keselamatan itu sendiri, gitu ya. Mulai dari tidak hanya tadi, tidak hanya kampanye-kampanye keselamatan, edukasi-edukasi keselamatan berkendara, itu terus kami lakukan dengan masyarakat sekitar, tapi juga dari sisi teknologi kami tingkatkan untuk bisa membantu gitu ya, bagaimana akhirnya masyarakat ini bisa merencanakan perjalanannya, bisa melihat kondisi real time, ruas jalan tol yang mau dituju gitu ya, terus juga durasinya, lalu juga diingatkan bagaimana menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, pengemudinya.
lalu juga kecakupan saldo uang elektroniknya itu juga sering kami lakukan, kami sampaikan. Bagaimana ini juga bagian dari upaya meningkatkan keselamatan berkendara itu sendiri dari sisi teknologi. Kami punya command center, lalu juga ada aplikasi Travo yang memang bisa digunakan untuk masyarakat, membantu dari perencanaan perjalanan. Lalu ini juga penting bagaimana tadi penegakan hukum itu kolaborasi antar pihak yang terus kami coba tingkatkan, karena tidak bisa sendiri nih. Penegakan hukum itu adanya di kepolisian, di Korlantas. Untuk penegakan hukum, lalu juga misalkan nih sebentar lagi kita mau lebaran ya, itu ada surat keputusan bersama SKB antara 3 pihak dari Kementerian PU di Bina Marga, lalu Kementerian Perhubungan di Perhubungan Darat, dan juga dari sisi kepolisian itu di Korlantas, bagaimana akhirnya dibuatlah aturan-aturan, kebijakan untuk mendukung karena mobilisasi tertinggi kita terjadi saat itu. Supaya tidak terjadi chaos semua orang bergerak di satu waktu di tempat yang sama gitu kan. Nah itu juga kan berpengaruh ke keselamatan. Ini juga teknologi ini yang kita tingkatkan untuk bisa dibuatlah rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, lalu juga adanya pemberhentian aktivitas-aktivitas konstruksi sebelum biasanya H-10 sampai H+10 gitu. Jadi supaya mobilisasi yang cukup tinggi itu aman. Jadi dari sisi keselamatan itu. Lalu dari sisi kesejahteraan, itu juga kita lihat tadi saya sampaikan di awal, kita sudah mulai bersinggungan dengan masyarakat mulai dari itu tanah dibebaskan, lalu dibangun, lalu beroperasi. Nah ini juga kayaknya nih case yang memang juga sudah cukup lama dulu dibahas ya, dengan adanya jalan tol Cipularang, jalur Cipularang dan juga Trans Jawa itu jalur Pantura gimana gitu ya kan. Biasanya banyak sekali usaha-usaha kecil di sana yang entah itu tempat makan atau tempat usaha atau yang menawarkan layanan untuk yang berpergian jauh, itu seperti apa gitu. Nah ini yang memang juga kita coba bangun komunitas lokalnya ini dengan rest area-rest area yang kita miliki gitu. Juga selain itu juga ada beberapa bantuan sosial yang terkait pendidikan, baik itu ibadah, rumah ibadah gitu ya, itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami ke masyarakat sekitar. Nah tadi kaitannya dengan ekonomi tadi balik lagi ya, di rest area itu sendiri kita punya kan ada ketentuan untuk bisa ada minimal 30% itu bisa disiapkan space-nya untuk masyarakat sekitar atau UMKM. UMKM ya. Betul. Nah di rest area kami ini secara total average itu sudah lebih dari 60%. Itu juga menjadi bukti komitmen Jasa Marga Group untuk bisa mendukung komunitas sekitar, masyarakat sekitar, pemberdayaan masyarakatnya, bisa melalui yang ingin punya usaha, ada area khusus untuk tenan-tenan dari UMKM. Lalu kita juga ada inisiatif pengelolaan sampah gitu ya, kita punya workshop-nya, itu kita juga kerjasama dengan BUM milik desanya atau dengan komunitas daerahnya, pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan tadi optimalisasi proses pengelolaan sampahnya itu sendiri. Banyak sekali memang, terus kayak tadi sosialisasi supaya kita bisa bijak tidak membakar sampah. Bagaimana mengelola sisa hasil panen. Itu juga kami berkolaborasi dengan universitas, dengan pemerintah daerah setempat. Tentunya ini dalam rangka tadi untuk bisa meningkatkan pada akhirnya kesejahteraannya mereka sendiri juga gitu ya. Ketika mereka akhirnya bisa mengelola itu dengan optimal gitu ya. Kita juga ada modernisasi pertanian. Ada tuh salah satu di Jogja Solo itu melewati lahan produktif sawah gitu ya. Lalu kita juga punya kontribusi bagaimana kita mendukung modernisasi pertanian untuk bisa secara teknologi ini meningkatkan produktivitas mereka. Mungkin gak dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya seperti apa. Jadi banyak hal yang memang kita lakukan tentunya untuk mendukung tadi dari sisi keselamatannya maupun dari kesejahteraan masyarakat sekitarnya sendiri. Ya, artinya Jasa Marga sendiri nggak tutup mata gitu ya, terkait dengan bagaimana pengguna jalan tol, kemudian dari masyarakat sekitar jalan tol juga benar-benar harus ikut tumbuh gitu ya ekonominya gitu ya Bu. Betul, betul. Jadi tadi kita lakukan dari sisi internalnya korporasi itu kita ada profiling risiko, itu wajib ya dilakukan oleh semua perusahaan. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita mengaitkan informasi profil risiko itu gitu ya, kan nanti di dalamnya tuh ada risiko dari keberlangsungan usaha, ada risiko reputasi, risiko sosial gitu ya, itu yang juga kita lihat lalu kita cross check gitu ya dengan social mapping yang kita lakukan. Bagaimana kita lihat nanti dari masing-masing anak perusahaan di setiap wilayah
itu bisa melihat tantangan sosialnya seperti apa. Gitu ya, mulai dari juga kita berdiskusi dengan pemerintah daerah setempat, apa sih yang menjadi concern dari wilayah tersebut gitu ya, tantangan sosial apa yang sedang mereka hadapi, lalu semua informasi itu kita analisa, kita evaluasi apa yang menjadi prioritas untuk bisa kita jadikan suatu program keberlanjutan, yang tentunya akhirnya ini memberikan nilai tambah tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk masyarakat sekitar. Bu Lisa, nah ini mungkin ini ada segmen khusus yang mungkin ditunggu-tunggu teman-teman Sobat Impact semuanya terkait dengan bagaimana sih strategi ya, strategi Jasa Marga sendiri itu mengelaborasi ESG-nya dan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Karena saya ingat banget itu di awal-awal ESG keluar gitu ya, saya melihat profiling risikonya, jadi risk rating Jasa Marga itu dikatakan low bahkan negligible dari Sustainalytics. Itu sebenarnya tipsnya bagaimana sih? Dan kemudian Jasa Marga ini kan banyak banget mendapatkan penghargaan nasional dan internasional terkait dengan program-program tanggung jawab sosialnya. Nah, boleh tahu nggak Bu strategi yang dilakukan gitu atau langkah-langkah Jasa Marga sendiri dalam merencanakan, mengimplementasikan bahkan melakukan monitoring dan evaluasinya sehingga benar-benar memberikan manfaat kepada perusahaan? Tadi bagaimana kita melakukan proses bisnis perusahaan gitu ya, kita mulai menjalankan perusahaan ini sesuai dengan visi misi strateginya itu sudah mulai ada prinsip keberlanjutan itu penting gitu. Jadi kalau kami melihat sendiri di internal penting sekali memasukkan prinsip ESG itu dalam suatu inisiatif strategisnya perusahaan. Jadi ini udah menjadi suatu hal yang strategis dan juga menjadi prioritas bagaimana ini juga akhirnya mempengaruhi bagaimana perusahaan itu nanti akan dijalankan. Jadi itu mulai dari situ gitu ya, jadi mulai dari perencanaannya bahwa ini jadi suatu hal yang penting gitu ya. Dan di Jasa Marga ESG ini masuk dalam satu inisiatif strategisnya. Jadi yang akhirnya juga akan mempengaruhi setiap langkah keputusan bisnis atau program yang memang dilakukan jangka panjang. Nah, lalu juga bagaimana tadi profil risiko itu juga tidak hanya sekedar di profiling gitu ya. Dari sisi risk manajemennya ini penting sekali. Ini akhirnya juga menjadikan suatu pertimbangan pada saat menyusun program kerja gitu ya. Bagaimana activity based cost-nya itu juga dilihat berdasarkan menentukan program kerja itu berdasarkan risikonya juga. Itu juga menjadi salah satu yang kami lihat itu menjadi suatu strategi bagaimana akhirnya keberlanjutan ini penting buat Jasa Marga untuk mulai dari perencanaan tadi. Lalu dalam sisi pelaksanaannya tentunya dengan yang sudah kita miliki, roadmap yang sudah kita miliki, penting sekali untuk bisa melihat update-nya setiap tahun gitu. Karena kan rencana jangka panjang dibuat untuk beberapa tahun gitu ya. Nah, penting sekali untuk di fungsi kami dari sisi ESG itu juga melihat diupdate gitu ya setiap tahun. Apakah kondisinya ini sudah masih relevan? Apakah ini juga yang memang menjadi prioritas di wilayah tersebut? Jadi dari perencanaan yang sudah kita buat, itu kita juga cek kembali gitu ya, relevansinya di setiap periode tahun berjalannya. Lalu juga kami tidak berhenti berkomunikasi, berdiskusi, berkolaborasi dengan pihak terkait, pemerintah daerah di wilayah masing-masing, kementerian terkait untuk bisa bahwa itu semua nanti akan bisa kita cek update-nya gitu ya. Kan kadang setiap wilayah sekarang lagi program prioritas stunting. Ada program kemarin terakhir di Jogja itu program darurat sampah gitu. Jadi kita cek disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Lalu juga dari sisi anak perusahaan itu sendiri. Beda hal dengan anak-anak perusahaan yang memang sedang dalam tahap konstruksi dengan anak perusahaan yang sudah beroperasi. Nah, kita akan sangat lebih pay attention lebih gitu ya untuk yang anak perusahaan yang dalam tahap konstruksi. Karena itulah tahap awal kita mulai tadi yang saya cerita. Kita sudah mulai bersinggungan dengan masyarakat sekitar gitu ya pada saat tahap konstruksi. Nah, disitulah juga sekaligus kami memperkenalkan Jasa Marga hadir di situ gitu ya. Kayak istilahnya tadi tiba-tiba datang membelah kelurahan. Itu penting untuk bisa kita sekaligus memperkenalkan diri, mengedukasi, terus dikasih literasi. Oh, jalan tol ada tuh untuk apa gitu ya. Terus kita juga butuh dukungan masyarakat sekitar untuk sama-sama menjaga jalan tol itu sendiri gitu ya. Supaya tadi ada problem-problem sosial itu tidak muncul, ya kayak tadi ngelemparin batu segala macam itu tidak muncul. Itu juga penting dilakukan gitu ya. Dari pada saat kita memaintain setiap tahunnya program keberlanjutan itu sendiri. Nah, itu prinsip ESG itu kan di awal ya, bagaimana kita melihat roadmap dari sesuai pilarnya masing-masing. Lalu memang sesuai evaluasi yang kita lakukan, profil risiko yang kami miliki, pilar sosial itu yang memang
lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kenapa? Mungkin karena tadi kita tuh berdampingan banyak dengan masyarakat Dengan masyarakat. sekitar gitu ya. Jalan tol itu juga ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang kalau dibobot, sebenarnya semuanya sama penting kan. Hmm. Tapi kalau memang dibobotkan gitu ya dengan apa yang menjadi perhatian kami itu memang lebih banyak di sosial. Nah ini yang juga akhirnya mempengaruhi bagaimana terus kami melakukan perencanaan implementasinya gitu ya. Lalu pengukuran dampaknya ini juga yang penting untuk bisa kita pastikan istilahnya apa yang kita rencanakan ini kita lakukan gitu ya. Nah itu untuk memastikan itu sudah sesuai adalah dengan evaluasinya, pengukuran dampaknya gitu. Itu juga yang terus kami belajar bagaimana kita lihat pengukuran dampak ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita lihat bahwa memang perencanaan dari tadi prinsip ESG-nya itu lalu diturunkan ke program-program TJSL-nya, program tanggung jawab sosial dan lingkungannya itu ada suatu inisiatif. Nah ini mungkin saya sedikit cerita di sini terkait rest area. Karena rest area juga tadi yang paling banyak sekali bersinggungan dengan customer kita, pengguna jalan tol dan juga masyarakat sekitar. Betul. Nah kami memiliki konsep environmental and social sustainability di rest area atau rest area-nya Jasa Marga kita sebut Travoy Rest. Nah untuk konsep environmental and social sustainability ini kita sebutnya Green Travoy Rest. Ada beberapa program inisiatif yang memang kami lakukan di rest area. Ini sudah banyak sekali kita lakukan sebenarnya dari awal ya. Tapi ini menjadi suatu peneguhan gitu ya. Yang tadi dari roadmap awal lalu kita buat jangka panjangnya seperti apa, lalu kita evaluasi setiap tahunnya, mulai dari pengelolaan sampah. Lalu bagaimana kita juga melakukan wastewater treatment dari sisa hasil air wudhu itu juga bisa dipakai untuk menyiram tanaman yang kayak gitu. Jadi bahkan ultimate-nya untuk pengelolaan sampah, kalau saya balik lagi pengelolaan sampah, targetnya itu harapannya kita tidak menghasilkan residu sampah keluar gitu. Jadi apa yang dihasilkan sampah di rest area itu bisa kita kelola sendiri. Setidaknya kita minimalisir nih. Ini memang ada juga kebijakannya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan sekarang mungkin juga tadi ngomongin tren ya. Sekarang ada gerakan pemerintah namanya Gerakan ASRI. Gerakan baru saja di-launching beberapa minggu lalu ya sama pemerintah. Ya aman, sehat, resik indah gitu ya. Nah ini sejalan dengan pelayanan yang memang dilakukan Jasa Marga. Kita punya pelayanan secara fisik, bagaimana memastikan gerbang tol, jalan tol, rest areanya itu secara pelayanan fisik itu berkualitas gitu ya. Lalu juga dari pelayanan emosionalnya, itu petugasnya bagaimana memberikan pelayanan. Lalu dari tadi aplikasi Travoy secara online service-nya itu layanannya kita berikan ini juga mendukung dan mengoptimalisasi pengalaman perjalanannya gitu ya. Lalu juga dari sisi rest area itu juga kita menunjukkan komitmen mendukung komunitas lokal. Tadi UMKM, pemberdayaan masyarakat. Lalu dari sisi edukasi kita juga bertahap membuat kayak semacam taman lalu lintas buat edukasi tadi keselamatan berkendara berperilakunya itu juga kita sudah mulai siapkan yang ya prinsipnya itu sesuai dengan kids and family entertainment lah gitu. Karena kita tahu nih segmennya yang masuk rest area itu kebanyakan adalah keluarga gitu ya. Selain memang dari pengendara-kendaraan besar yang memang boleh beristirahat gitu. Lalu juga dari sisi energi terbarukan itu kita juga dukung mulai dari penggunaan solar panel di beberapa jalan tol, di gerbang tol atau bahkan di rest area. Dan juga nih sekarang ya tren dari penggunaan mobil listrik itu juga kita sudah mulai bertahap berkolaborasi untuk menyediakan SPKLU di setiap rest area untuk mendukung pengguna jalan tol yang menggunakan kendaraan listrik. Yang nantinya juga dari sisi penghijauan, penanaman pohon itu juga penting tadi kaitannya dengan target net zero emission gitu ya. Lalu juga nanti ke depannya tadi tidak hanya green toll road, nanti juga rest area kita juga sedang siapkan untuk bisa adanya green Travoy Rest certification. Jadi akhirnya juga ada parameter. Ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya. Kita juga alhamdulillah selama ini juga beberapa rest area mendapatkan penghargaan terbaik untuk rest area terbaiknya. Yang memang tadi roadmap-nya Kementerian PU kan jalan tol berkelanjutan termasuk di dalamnya adalah rest area berkelanjutan. Nah ini ke depan kita juga, karena rest area yang ada di jalan tol Jasa Marga Group itu tidak semuanya dikelola langsung oleh Jasa Marga Group, tapi ada juga dengan mitra. Nah ini upaya kami menstandarkan pelayanan itu gitu ya, supaya nanti indikator-indikatornya itu bisa terukur. Nah salah satunya lagi kita siapkan nanti adanya Green Travoy Rest Certification. Oke, luar biasa sekali. Jadi artinya sebenarnya kalau ingin mencontoh nih ya Jasa Marga dalam hal ini, organisasi di luar sana atau perusahaan itu harus benar-benar tahu
core bisnisnya apa gitu ya. Kemudian dalam hal ini value change-nya secara operasional end to end-nya seperti apa. Kemudian bikinlah roadmap gitu ya Bu. Dalam roadmap di dalamnya ada komitmen. Komitmen itu juga ada target gitu ya. Target itu akan dijalankan dan terusnya harus dievaluasi. Komitmen inilah yang menjadi dasar bagaimana prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Jasa Marga itu dengan sendirinya hadir gitu ya Bu. Betul, tepat banget sih udah disimpulkan. Mungkin yang perlu saya tambahkan tadi belum saya sebut juga adalah penting, kayak saya rasa ini semua perusahaan juga sudah melakukan, bagaimana kita juga menerapkan prinsip CSV, Creating Shared Values-nya tadi itu ya. Bagaimana juga memberikan nilai tambah tidak hanya untuk perusahaan, karyawan, tapi juga masyarakat. Betul sekali, alurnya mulai dari bagaimana kita mengetahui tadi ya, kita bergerak di industri apa nih, proses bisnisnya apa, targetnya gimana. Lalu tadi juga profil risikonya seperti apa. Lalu kita juga tadi mapping kebutuhan dan tantangan sosialnya seperti apa. Lalu kita cek nih rantai nilainya tadi, masyarakat sekitarnya seperti apa gitu ya. Lalu dengan hal-hal tadi itu tidak hanya menjadi suatu kondisi, tapi bagaimana akhirnya kita enabling itu menjadi suatu resources juga buat kita. Ya tadi berhidup berdampingan dengan masyarakat, itu kan juga sebenarnya resources yang memang harus kita kelola bersama gitu ya. Jadi akhirnya kita mapping kan mana yang menjadi prioritas gitu ya, mana yang memang ini juga perlu kita lakukan secara berkelanjutan gitu ya. Lalu tadi secara berkala kita evaluasi apakah masih relevansinya masih sama. Terus kita juga mendapatkan feedback, diukur kan tidak hanya melihat parameter keberhasilannya saja atau dampaknya saja, tapi juga evaluasi atas programnya itu sendiri gitu kan. Dari situ kita bisa lihat apakah ini memang inline dengan rencana prinsip keberlanjutan ESG tadi itu untuk perusahaan itu secara umum. Oke, luar biasa Bu Lisa. Bu Lisa, saya tadi mendengar istilah banyaknya stakeholder ya. Saya tadi membaca aja minimal ada 3 kementerian ya. Kementerian PU, Perhubungan, kemudian sekarang BUMN dan Danantara gitu. Ini teknisnya gitu ya. Belum lagi masyarakat, pengguna jalan tol dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih cara Jasa Marga ini melakukan koordinasi gitu ya, berkolaborasi dengan pemangku kepentingannya? Ya, ini saya rasa juga dilakukan sama semua perusahaan. Bagaimana dari awal kita melakukan mapping terhadap stakeholder berdasarkan targetnya kita, perusahaan itu sendiri, dan juga tadi rantai nilainya seperti apa. Dari situ kita bisa masukkan kuadrannya ya, typical stakeholder ini tuh di kuadran mana yang memang harus kita manage closely gitu ya, mana yang kita harus inform gitu ya secara berkala. Nah ini yang terus kita pantau. Lalu betul, tadi ada sifatnya kementerian yang memang ada kaitannya kebijakan yang berpengaruh terhadap proses bisnisnya Jasa Marga. Betul, tadi pembinaan teknisnya kami ada di Kementerian Pekerjaan Umum, karena untuk Badan Pengatur Jalan Tol itu ada di sana gitu ya, untuk mengatur konsesi ruas tol seperti apa, undang-undang jalan tol peraturan pemerintahnya juga ada di sana, penyesuaian tarif juga ada di situ gitu ya, kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan jalan tol juga ada di situ. Itu juga yang perlu kita lakukan pembinaan hubungan yang baik, bagaimana kita bisa juga memberikan masukan terhadap kondisi terkini, disesuaikan gitu ya dengan point of view tadi customer-nya gitu. Karena terbuka sekali Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan untuk ada forum-forum kita bisa berdiskusi gitu ya, untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Lalu betul dari Kementerian Perhubungan bagaimana tadi mobilisasi perhelatan kita yang besar, Lebaran nanti dalam waktu dekat, Nataru yang kemarin, itu juga bagaimana itu tidak menjadi suatu problem sosial gitu ya, dengan adanya kemacetan yang berlarut-larut gitu, dengan adanya rekayasa lalu lintas yang kita lakukan, lalu ada surat keputusan bersama untuk bisa mendukung rekayasa lalu lintas itu sendiri. Itu dilakukan tujuannya untuk memberikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan gitu ya, nanti pada saat mobilisasi tinggi sekalipun. Lalu dari sisi tadi, karena Jasa Marga ini adalah pemegang sahamnya, sebagiannya adalah pemerintah gitu ya, yang sekarang melalui Danantara, tentunya secara portofolio, secara bisnis itu juga kami didampingi gitu ya, bagaimana bisnis ini harus dijalankan gitu ya. Tadi tren globalnya tetap harus kita lakukan, apalagi kita perusahaan terbuka, dipastikan kesehatan keuangan perusahaan juga tetap oke gitu ya. Karena tadi prinsip keberlanjutan kan program-programnya ada beberapa yang memerlukan biaya yang tidak kecil gitu ya. Nah bagaimana akhirnya kita juga bisa melihat itu dari profil risikonya, kebutuhannya, lalu kita prioritaskan gitu ya, mana yang memberikan dampak cukup baik dan mana yang memang terlepas dari biayanya tetap harus kita lakukan. Nah itu yang juga kita lakukan gitu ya, berdampingan dengan kolaborasi dengan para pihak, lalu juga dengan penegakan hukum, dengan kepolisian di Korlantas. Itu juga penting bagaimana kita menjaga
perilaku tertib berkendaranya itu, berkeselamatannya itu juga tetap berjalan. Oke, luar biasa sekali. Banyak banget tapi tidak ada kebingungan ya Bu dalam hal ini karena sudah tahu dalam hal ini kebutuhannya apa dan lain Kalau sebagainya. mau diceritain kebingungannya ada sih sebenarnya. Jadi ini jadi gini, Jasa Marga itu ini juga menjadi salah satu strategi yang terus kami lakukan bagaimana harus berhati-hati gitu ya, dalam artian berhati-hati di sini memastikan semua pihak ini terakomodir gitu ya. Bagaimana tadi kita tetap tunjukkan kita memiliki prinsip keberlanjutan, tapi di sisi lain kita juga menjaga kesehatan perusahaan. Nanti itu kan khawatirnya kan, wah punya banyak program keberlanjutan, beban perusahaannya gimana nih gitu kan, bagaimana dia manage cash flow-nya seperti apa gitu kan. Nah ini yang juga kita harus sangat pintar sekali berstrategi Jasa Marga secara grup, berstrategi dari sisi portofolio manajemennya itu juga menjadi suatu perhatian. Lalu kita punya komite investasi, bagaimana setiap semua proyek itu sudah melalui pertimbangan berbagai aspek, baik termasuk tadi dari risiko, manajemen risikonya gitu. Jadi semua hal itu kita tunjukkan dari sisi tata kelola, teknologi, kita tingkatkan untuk menunjukkan bahwa ya Jasa Marga ini tadi sebagai pelayan publik juga gitu ya, dengan teknologi memberikan kualitas pelayanan, tata kelolanya dijaga gitu ya. Tapi dari sisi agent of development juga kita tunjukkan bahwa kita juga mendukung konektivitas wilayah gitu. Dari sisi perusahaan terbuka kita tunjukkan bahwa growth story yang kita sampaikan gitu ya, menjaga kesehatan perusahaan. Walaupun memang ada naik turun tapi udah disampaikan siklusnya bahwa tapi ada upaya-upaya yang kita lakukan supaya kita tidak mencapai atau melebihi target bahkan gitu ya, atau tidak turun terlalu dalam misalkan gitu, atau bahkan kita melebihi target pertumbuhannya. Hal ini kan yang memang juga ditunggu oleh pemegang saham ya, investor asing khususnya, untuk melihat bahwa oh Jasa Marga ini juga serius dalam menjalankan prinsip keberlanjutan tapi juga tetap menjaga kesehatan perusahaannya. Iya, nah ini luar biasa sekali. Artinya bagaimana strategi komunikasinya, Bu? Ini kan cukup kompleks ya dalam hal ini. Bagaimana sih strategi komunikasi perusahaan ya dalam hal ini Jasa Marga untuk agar publik gitu ya, khusus investor atau shareholder atau stakeholder itu percaya terkait dengan inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang ada, terkait dengan kinerja-kinerja keberlanjutan perusahaan, baik itu di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya, Bu. Tadi udah disinggung bagaimana kita sudah mulai melihat memapping stakeholder-nya. Betul, mulai dari mapping Terus kita stakeholder. juga memahami peran kita tuh apa aja tadi ya, itu juga yang penting sekali. Lalu dari situ kita turunkan nih narasi komunikasinya seperti apa. Salah satu inisiatif strategis yang Jasa Marga miliki tadi selain juga ada prinsip keberlanjutan, bagaimana kita juga tentunya ingin memberikan suatu nilai tambah terhadap brand yang Jasa Marga miliki, reputasi yang dimiliki, tentunya dengan komunikasi yang didasarkan terhadap customer point of view. Artinya kan kita menjaga ekspektasi dan kebutuhan pelanggan dan juga pemangku kepentingan. Nah, ini kita lihat tadi proses bisnisnya seperti apa. Lalu kita di strategi komunikasi yang kami miliki itu ada beberapa konten pilar yang memang kita khususkan, salah satunya itu adalah terkait program ESG TJSL maupun ESG maupun TJSL. Karena penting sekali untuk bisa kita ungkap gitu ya, nggak cuma hanya kita tonjolkan atau kita showcase kan, tapi dari sisi keberlanjutan kan diungkap gitu ya. Kalau bisa saya sampaikan pentingnya tadi dari sisi prinsip keberlanjutan ini adalah dari sisi pengukurannya gitu ya, dampaknya, tapi juga pengungkapannya. Nah ini yang menjadi prinsip kami membuat konten pilar tersendiri untuk terkait ESG dan juga TJSL, supaya pengungkapan itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas dan juga pemangku kepentingan. Nah ini kami memiliki media plan gitu ya, dilihat dari program inisiatif keberlanjutannya apa, lalu dikaitkan juga dengan peningkatan kualitasnya seperti apa. Ini juga kita jaga, nggak hanya aksi korporasinya aja yang kita sampaikan, isu-isu korporasinya juga. Nah ini juga kami bisa cukup sampaikan, cukup berbangga dari sisi keterbukaan informasi publik. Jasa Marga tahun lalu itu posisi ke-15, sekarang posisi ke-3. Artinya ini menunjukkan komitmen kami juga cukup concern terhadap keterbukaan informasi publik itu sendiri. Nah kaitannya kan jadi akhirnya bagaimana strategi komunikasi ini juga kami sampaikan gitu ya. Dari keterbukaan informasi publik itu kita bagi
Strategi komunikasinya juga kita bagi berdasarkan 3 tipe informasi. Mulai dari informasi serta-mertanya seperti apa, yang informasi tersedia setiap saat itu seperti apa, lalu juga informasi berkala. Itu jadi ada tiga tipe jenis Hmm. informasi berdasarkan prinsip keterbukaan informasi. Serta-merta, Tersedia setiap tersedia saat, setiap saat, sama informasi berkala. informasi berkala. Itu juga yang memang kita dinilai setiap tahun, ada Komisi Informasi Pusat yang menilai. Jadi bagaimana penting sekali mengintegrasikan itu semua gitu ya, mulai dari strategi, keberlanjutan ESG, TJSL, lalu dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publiknya dengan 3 tipe jenis informasi itu akhirnya menjadi suatu strategi komunikasi yang kita pakainya ya omnichannel ya, terintegrasi. Dan saya rasa ini juga dipakai sama perusahaan lain, kita bagaimana manage, platformnya, media itu dengan peso model. Artinya dari yang kita own O-nya itu kan own apa yang kita miliki itu kita optimalisasikan gitu ya. Lalu dari sisi yang juga kita shared medianya itu kita juga optimalkan dengan, media-media nasional, lokal, kita sampai punya WhatsApp group gitu ya, supaya informasi itu cepat disampaikan. Lalu dari sisi yang earn medianya juga itu bagaimana pada saat kita setiap press release atau kita setiap ada aksi korporasi, kita jaga hubungan baik dengan media supaya informasinya tuh kita sampaikan secara terbuka untuk bisa dibantu untuk disampaikan ke masyarakat. Lalu beberapa yang memang menjadi penekanan kita pakai paid media juga untuk bisa meningkatkan, amplifikasinya, terhadap pesan itu sendiri. Karena nggak cuma melulu informasi terkait, aktivitas atau yang dilakukan perusahaan, tapi ada beberapa edukasi, literasi di situ yang terkait tadi, berkendara di jalan tol tuh seperti apa sih gitu, atau kebijakan-kebijakan yang seharusnya terus diingat gitu ya, karena tadi kita tahu sebenarnya nggak boleh pakai bahu jalan, tapi yang terus harus diliterasi. Kita tahu, ada pembatasan angkutan barang, ganjil genap, kendaraan harus di sisi lajur mana, itu kecepatan, itu kan ada dari dulu gitu ya, tapi masih banyak pelanggaran, itu yang tetap harus literasi terus kita sampaikan. Lalu dari sisi strategi komunikasi tadi itu yang terbagi 3 jenis informasi itulah, dari sisi, kegiatan, ESG dan TJSL itu kami masukkan ke dalam kategori informasi yang berkala. Artinya sudah menjadi komitmen perusahaan untuk disampaikan update-nya dalam waktu-waktu berkala. Kita ada yang, 3 bulanan gitu ya, ada yang juga setiap kita ada kegiatan itu juga kita update gitu ya. Lalu dari sisi apabila ada kejadian khusus juga informasi serta-mertanya terus kita sampaikan, misalkan ada kejadian itu langsung kita sampaikan informasinya. Lalu juga dari sisi yang tersedia setiap saat, di website kita punya laporan keberlanjutan gitu ya, terus laporan tahunan itu juga kita siapkan, dan juga beberapa programnya supaya bisa diakses setiap saat sama masyarakat. Ini juga saya rasa ini menjadi poin penting bagaimana Jasa Marga melihat, strategi komunikasi ini juga terintegrasi terhadap prinsip keberlanjutannya itu sendiri. Iya, artinya boleh, saya simpulkan gini nggak Bu, komunikasi itu penting sekali gitu ya, bahkan kalau perusahaan atau organisasi tidak melakukan komunikasi terkait dengan inisiatif atau kinerjanya, itu pengalinya 0 gitu, akan jadi sia-sia gitu ya dalam hal ini. Seperti apa Bu? Betul, itu sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Iya, yang tadi dari 15 menjadi 3 itu luar biasa sekali, Betul, peningkatannya itu sangat jadi, signifikan. ada nilainya, skornya dihitung. Kita juga mendapatkan raport setiap tahunnya, kita tahu nih gap-nya kita di mana. Karena kita diukur. Ada istilahnya, daftar informasi publik dan ada daftar informasi yang dikecualikan. Daftar informasi publik itu berarti sudah kita tahu ini memang secara aturan ini harus disampaikan ke publik gitu, kita nggak boleh bilang enggak. Nah dari sinilah ada komitmen bagaimana kita menyampaikan informasi secara tidak langsung, organisasinya di internal Jasa Marga Group juga kita belajar bahwa penting informasi ini perlu disampaikan ke publik. Kita kemarin menjadi, salah satu yang menjadi poin plusnya Jasa Marga adalah tadi informasi serta-mertanya. Karena secara real time kita punya aplikasi Travoy, untuk bisa akses informasi secara real time kondisi jalan tolnya seperti apa, ada aplikasi atau fitur-fitur yang memang membantu merencanakan perjalanan. Nah ini dianggap bahwa memang Jasa Marga ini secara informasi publiknya terbuka untuk bisa, mendukung gitu ya keberlangsungan usahanya itu sendiri gitu ya, tapi juga, memenuhi kebutuhan atau ekspektasi masyarakat maupun pengguna jalan tol. Nah itu yang memang kita tekankan untuk bisa kita penuhi gitu ya dengan kita punya pejabat informasi publiknya, struktur organisasinya, prosedurnya.
ini terus kita bertahap kita tekankan tidak hanya di holding tapi juga ke seluruh anak perusahaan, pentingnya bagaimana kita mengelola keterbukaan informasi publik itu. Oke. Kalau terkait dengan komunikasi dengan masyarakat seperti apa? Apakah ada tantangan? Apakah juga mudah? Apakah strateginya juga sama? Khususnya kan terkait dengan bagaimana sih mengajak masyarakat ikut serta gitu ya, bagaimana masyarakat itu jadi peduli, nggak lempar batu gitu ya, nggak bakar-bakar terkait di pinggir jalan tol gitu. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan program-program inisiatif keberlanjutannya TJSL atau community development di masyarakat itu strateginya seperti apa, Bu? Apakah sama dengan yang dilakukan di level korporasi secara gedenya, sehingga di level mikronya di masyarakatnya juga sama? Apakah dalam hal ini berbeda gitu, Bu? Nah, pentingnya memang menjaga strategi komunikasi itu ujung-ujungnya untuk bisa menjaga reputasi perusahaan. Oke. Ketika kita menjaga reputasi perusahaan, artinya kita menjaga kepercayaan terhadap masyarakat. Dengan prinsip-prinsip yang tadi kami lakukan gitu ya, mulai dari prinsip keberlanjutan yang diturunkan menjadi strategi komunikasi berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, artinya kita sudah mulai membuat tata kelola di internalnya kami ini memiliki prinsip penting sekali menyampaikan informasi yang memang perlu diketahui oleh masyarakat. Tadi kan itu sudah ada sebenarnya parameternya semua di keterbukaan informasi publik. Nah, kami yakin bahwa dengan prinsip yang kami lakukan itu kita implementasikan, itu juga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena mereka tahu bahwa mau mendapatkan informasi tentang jasa marga itu nggak susah gitu ya, bisa diakses di mana aja gitu. Lalu juga nanti masyarakat akan melihat, jasa marga ini informasinya bisa didapat melalui media mainstream, media sosial. Lalu dia juga melihat selain memang aktivitas-aktivitas sosial yang tadi kita lakukan ya, berdampingan dengan masyarakat sekitar. Kami yakin dengan membangun reputasi baik tadi, dengan kita juga meningkatkan kepercayaan, menjaga kepercayaan masyarakat, itu akhirnya juga akan bisa memudahkan komunikasi dengan masyarakat. Karena itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Bisa bagaimana kita mengevaluasi komunikasi dengan media, lalu dengan komunikasi dengan masyarakat itu bukan suatu hal yang terpisah. Gitu karena masyarakat melihat gitu kan, jasa marga dibicarakan di media seperti apa, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap aktivitas perusahaan, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap informasi yang kita miliki. Nah, akhirnya dengan timbul kepercayaan itu yang kita jaga, akhirnya memudahkan komunikasi masyarakat. Karena strategi komunikasi dengan masyarakat ya sama tadi, bagaimana kita hadir di sana, dengerin gitu ya. Kita tahu nih kita yang baru hadir di wilayah tersebut gitu ya, bagaimana kita memperkenalkan diri. Kita tanya gitu ya, nggak cuma sekedar misalkan tanya pemerintah daerahnya, lagi fokusnya darurat sampah misalkan di Jogja. Tapi ternyata di Jogja Solo itu kita lewatinnya banyak lahan produktif sawah. Sawah gitu. Ternyata dia concernnya nggak cuma sampah, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian gitu. Lalu itu kita bicara dengan dinas setempat. Tapi kita juga tanya dengan masyarakat sekitarnya, kita ngobrol bareng gitu ya dengan perangkat desanya, kelurahannya, dengan pemuda sekitar, petaninya, kelompok usaha taninya. Kita juga ajak bicara. Jadi 360 degree-nya itu jalan gitu. Tidak hanya bagaimana itu menjadi suatu output komunikasi, tapi kita dapatkan input informasi dari masyarakat itu juga penting. Jadi dari situlah kita betul-betul cross check dari berbagai aspek, dari berbagai pihak untuk kita tahu bahwa yang kita lakukan ini tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai ini balik lagi ke risiko reputasi karena ini juga kami menjadi perhatian. Jangan sampai justru malah itu jadi masalah sosial yang baru gitu ya. Kami khawatir itu jangan sampai menjadi suatu problem tambahan, malah jadi ada kasus viral bersinggungan masyarakat karena ada contohnya mungkin di ruas tol lain ya, bagaimana ada kendala dengan pembebasan lahan sedikit aja, mungkin ada masalah teknis aja, tapi kalau tidak di-maintain, akhirnya mereka speak up, viral di media sosial, masuk ke media mainstream, kena deh reputasinya. Karena membalikan reputasinya itu yang sebenarnya sulit dan mahal. Iya. Jadi itu penting sekali buat kita menjaga tadi mulai dari prinsip keberlanjutannya, strategi komunikasinya, prinsip keterbukaan informasi publiknya. Itu yang kami yakinkan, kami jaga supaya itu juga pada akhirnya ujung-ujungnya untuk bisa menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik kepada jasa marga. Oke, jadi komunikasi adalah kunci gitu ya. Bu Lisha, bagaimana menjaga ya? Ini kan susahnya kalau secara tadi yang disampaikan Bu Lisha kan sangat kompleks, bisa dilakukan oleh jasa marga dan kelihatannya mudah dilakukan oleh semua orang. Padahal kan itu susah sekali gitu ya. Bagaimana sih cara jasa marga melakukan, ada istilah gini, walk the talk, talk the walk gitu ya. Bagaimana kan gitu. Bagaimana memastikan bahwa apa yang dikomunikasikan jasa marga sendiri itu
benar-benar dilakukan dan benar-benar benar gitu loh dalam hal itu. Itu ada nggak fungsi kontrol sendiri di internal gitu ya, dan cara-cara Jasa Marga sendiri melakukan hal tersebut? Ya jadi ini kuncinya tadi adalah dari sisi tata kelolanya. Tata kelolanya. Memang Jasa Marga juga belum sempurna, belum yang paling baik. Kita terus juga melakukan evaluasi secara bertahap, di mana sih pengendali internal yang perlu kita tingkatkan. Dari satuan pengawas internalnya kami, SPI atau internal auditnya itu juga memiliki fungsi yang baik, tidak hanya mengaudit, tapi mereka juga punya fungsi advisory untuk bisa membantu kami melihat lebih awal apa hal-hal yang perlu ditingkatkan. Terus kami juga tidak main-main terkait tata kelola gitu ya, baik itu dari sisi tata kelola perusahaannya, tata kelola keberlanjutannya gitu ya, itu juga penting untuk kami terus lakukan perbaikan dan pengembangan. Karena yakin dengan tata kelola yang baik itu gitu ya, semua tadi rencana jangka panjangnya, inisiatif strategis keberlanjutannya, peningkatan brand reputasinya, narasi komunikasi berdasarkan point of view customer, kalau tidak didukung dengan tata kelola yang baik tadi, perangkatnya, SOP-nya, itu yang menurut kami terus kami evaluasi secara berkala setiap tahunnya. Karena setiap tahun kami ketemu aja tuh, ada yang memang harus ditambahkan, harus ada yang disesuaikan, diperbaharui. Itu artinya memang kita harus menjaga relevansinya tadi dengan saat ini gitu ya, bagaimana tadi tantangan sosialnya kan juga dinamis gitu ya. Jadi ini yang terus kami juga, bagaimana kami juga terlibat dalam forum-forum, kementerian, pemerintah daerah, lalu juga dengan instansi atau dengan perusahaan lain, BUMN lain, kita terbuka, kita benchmark gitu ya, dengan perusahaan lain yang kita anggap sepertinya sudah memiliki kelebihan di aspek tertentu. Kita juga terbuka kalau misalkan ada yang ingin diskusi, bagaimana kita bisa saling belajar. Nah, menurut saya itu penting bagaimana kita bisa terbuka dari sisi komunikasi maupun dari sisi pengetahuan, dari sisi best practice-nya, karena tadi nggak ada yang generik ya, nggak kayak obat. Maksudnya obat generik di sini nggak berlaku. Setiap case itu punya obatnya sendiri lah. Namanya sendiri gitu. Iya gitu. Jadi makanya jadi dokter, bayar dokter juga mahal ya. Jadi karena memang setiap case-nya tuh spesifik, sangat-sangat highly kontekstual, itu yang menjadi mindset kami untuk bisa melihat satu persatu case-nya gitu. Dan juga penting menjaga governance-nya tadi untuk bisa menjaga bahwa tadi menjalankan itunya tadi, walk the talk, talk the walk-nya itu juga jalan, pengendalian internalnya jalan. Dan dari sisi mungkin kalau saya boleh sharing sedikit di internal unit saya sendiri, itu juga penting bagaimana kita komunikasinya terbuka. Saling kerjasama antar departemen, baik itu dari sisi yang komunikasi, branding, ESG, TJSL, itu semua bisa berkolaborasi karena masing-masing memiliki peran kontribusi yang akhirnya bisa mengoptimalkan nilai tambahnya tadi gitu. Karena setiap unit, setiap orang tuh punya peran dan kontribusinya. Jadi kolaborasi itu juga menjadi kunci bagaimana kita bisa memaksimalkan resources yang ada supaya bisa mencapai target perusahaan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Iya, komunikasi adalah kunci, kolaborasi adalah kunci, tata kelola adalah kunci ya. Banyak banget sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan ya, Bu. Dalam hal ini Bu Lisa terkait supaya kinerja keberlanjutan gitu ya benar-benar tercapai gitu ya dalam hal ini. By the way Bu, kalau dengan kondisi global seperti saat ini, ya kan World Economic Forum ngomongin salah satunya adalah geopolitik ya, geoekonomik gitu ya, terkait dengan kondisi global, kemudian perang gitu ya, kemudian perubahan iklim. Terdampak nggak sih di bisnisnya Jasa Marga? Secara langsung sepertinya tidak banyak yang berdampak, karena tadi kita adalah bisnis yang memang highly regulated. Artinya sudah ada peraturan-peraturan yang dari pemerintah sudah tetapkan untuk pengelolaan jalan tol gitu ya. Mungkin berkorelasinya tadi dengan harga sahamnya itu sendiri, jadi berpengaruh terhadap market value-nya gitu ya. Lalu bagaimana ketersediaan instrumen pendanaan gitu ya, mungkin berpengaruhnya ke sana. Tapi dari sisi proses bisnis utama Jasa Marga memberikan pelayanan pengoperasian jalan tol, layanan transaksi, layanan operasi di rest area, itu tidak terdampak cukup banyak gitu ya. Karena memang contohnya saat COVID kemarin gitu ya, kita juga memiliki dampak karena pasti traffic lalin turun gitu ya. Tapi apabila kita coba lihat ke kanan kiri gitu ya, banyak yang cukup jatuhnya cukup dalam. Kalau Jasa Marga alhamdulillah jatuhnya tidak terlalu dalam, kita bisa bounce back-nya cukup cepat gitu. Jadi termasuk yang ya kalau mungkin saya bicara teknis sedikit,
ada yang mungkin sampai harus mem-PHK karyawannya, sampai harus ada yang mengurangkan program gitu ya, ada yang sampai mengurang tunjangan atau reward benefit dari kompensasi terhadap karyawan gitu ya. Nah, alhamdulillah Jasa Marga bisa mempertahankan itu. Itu juga bisa menjadi cukup bukti bagaimana kita bisa resilience gitu ya, dalam artian menstrategikan tadi portofolio manajemennya penting, Mhm. bagaimana kita mengatur cash flow. Jadi kan ada memang proyek jalan tol yang baru, yang memang mungkin secara based on project rugi, tapi ada juga yang secara based on project-nya tetap apa maksudnya sesuai target gitu ya, Mhm. tidak rugi. Nah, yang menguntungkan. Nah, ini yang juga portofolio manajemen itu kita atur. Ini juga saya rasa cukup menjadi salah satu bukti bahwa Jasa Marga ini termasuk salah satu perusahaan atau di industri yang cukup resilience gitu Mhm. ya, terhadap apa yang terjadi dari sisi ekonomi makro maupun global. Karena tadi kita lebih banyak bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya lokal gitu ya, mengkonektivitaskan antar wilayah Mhm. gitu ya. Semuanya tadi dari sisi iklim industri itu sudah ada peraturannya, jadi sangat-sangat highly regulated, itu juga ada poin plusnya dari sisi secara iklim investasi itu dijaga gitu. Mhm. Walaupun memang dari sisi pendanaan atau dari sisi market value, market cap-nya itu juga terdampak Mhm. dari harga saham yang kayaknya sama nih, semua emiten juga lagi agak susah buat balik lagi ke harga awal Mhm. sebelum adanya isu global ini. Mhm. Jadi Bu Lisa, tadi kan sudah banyak hal-hal penting gitu ya yang Mhm, disampaikan Bu Lisa kepada kita semua. Ini mulai dari bagaimana mengadaptasi kondisi ya, mhm, yang ada, kemudian terus melakukan inovasi melalui mhm, tadi keterbukaan publik, travoy gitu mhm, dan lain sebagainya, banyak banyak yang dilakukan oleh, Jasa Marga sendiri. Kemudian kolaborasi gitu oke, ya, dalam hal ini tuh kemudian komunikasi dan mhm, menjaga, poin penting terkait dengan mhm, filosofi dari keberlanjutan itu sendiri yakni tata kelola gitu ya. betul, Nah, bahkan di ESG ini merupakan fundamental gitu ya kalau di mhm, tanggung jawab sosial berdasarkan ISO 26000 adalah fungsi tengahnya, mhm, pusatnya, sentralnya. Nah betul, nah yang terakhir Bu Lisa mungkin bisa memberikan pesan gitu ya mhm. kepada kita semua gitu ya, para, pelaku gitu ya, praktisi, kemudian perusahaan-perusahaan baik organisasi yang di seluruhnya gitu ya, yang di Indonesia terkait dengan keberlanjutan sendiri dan bagaimana sih seharusnya memaknai keberlanjutan itu sendiri? Tadi saya sebagian besar udah disimpulkan ya sama Pak Rio ya. Nggak ada nggak ada, Jadi gitu. tapi kalau boleh disampaikan pesan keberlanjutan yang bisa saya sharing di sini adalah bagaimana tadi kita memaknai prinsip keberlanjutan itu tidak hanya sekedar suatu jargon atau suatu rencana gitu ya atau suatu roadmap, tapi menjadikan itu suatu pada akhirnya ketika dijalankan suatu masuk ke dalam business as usual-nya. Mhm. Karena penting ketika kita tidak hanya menjalankan itu sebagai suatu, target atau program yang mau kita capai, prinsip-prinsip yang kita jaga, tapi itu harus diturunkan menjadi suatu, eee, program kerja yang memang dilakukan di setiap lini bisnis di dalam perusahaan itu sendiri, gitu ya. Makanya itu, penting sekali, walaupun ada suatu unit tersendiri yang memang melihat itu, memonitor itu, menjaga target-targetnya, tapi penting sekali memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan itu ke setiap lini bisnis, ke setiap unit, ke setiap direktorat, menjadi business as usual-nya mereka, gitu. Mhm. Karena ketika sudah dilakukan sebagai business as usual, secara tidak langsung mindset, atau metode kerjanya itu masuk, dari sisi tata kelolanya masuk, gitu ya, Mhm. menjadi apa yang diutamakan juga masuk, menjaga stakeholder-nya juga masuk. Lalu yang tadi, saya perlu highlight yang berikutnya adalah dari sisi perencanaannya itu, penting sekali memastikan programnya itu memberikan dampak. Tadi Oke. prinsip CSV itu menurut saya sangat, penting sekali, bagaimana semua program prinsip keberlanjutan ini menerapkan prinsip creating shared values gitu. Mhm. Karena pada akhirnya semua orang yang melakukan keberlangsungan usaha itu kan tujuannya untuk memberikan nilai tambah ya. Mhm. Itu yang juga harus kita jaga, bagaimana nilai tambah ini bisa diberikan oleh Jasa Marga, baik itu untuk perusahaannya, karyawannya, dan juga untuk masyarakat sekitar. Itu penting sekali untuk bisa memberikan dampak gitu Mhm. ya. Dan tadi dari sisi pengukurannya juga berjalan. Dan yang paling penting buat saya tadi karena ini kaitannya eee, juga dengan komunikasi masyarakat gitu ya, informasi yang kita berikan, layanan kualitas yang kita jaga, itu dari sisi pengungkapan gitu ya. Saya ambil istilah pengungkapan karena dari sisi prinsip keberlanjutan ini tidak hanya terbuka secara informasi publik itu terbuka, tapi bagaimana itu diungkap. Diungkap itu dalam artian tidak hanya
tadi ada 3 jenis informasi ya serta-merta, tersedia setiap saat dan berkala. Itu juga perlu bagaimana diungkap itu disesuaikan gitu ya dengan, segmennya atau pemangku kepentingannya. Lalu diungkap itu juga data yang ada itu memberikan makna apa gitu ya terhadap perusahaan ataupun masyarakat gitu. Jadi penting buat saya ini harus digarisbawahi adalah pengungkapan itu adalah salah satu poin yang memang harus kita jaga, dalam menjalankan prinsip keberlanjutan untuk kita bisa hidup berdampingan menjaga triple bottom line tadi, people, planet profit-nya itu ya. Dan bagaimana itu juga penting buat Jasa Marga untuk bisa menjaga prinsip keberlanjutan, akhirnya bisa hidup berdampingan dengan masyarakat dan bisa memberikan layanan terbaik untuk, masyarakat khususnya pengguna jalan tol. Luar biasa sekali. Bu Lisa, terima kasih banyak atas waktunya. Ini hal yang sangat keren sekali, banyak ilmu, banyak insight yang saya dapatkan. Saya rasa juga Sobat Impact semua juga dapat ilmu yang sangat luar biasa ya. Itu saja Bu Lisa, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih Sama-sama, banyak saya atas juga ilmu dan terima kasih. insight-nya. Ya terima kasih Jasa Marga juga sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing sama yang suka nonton Social Impact ini, bagaimana penting sekali untuk kita bisa sama-sama mengedepankan prinsip keberlanjutan. Oke, luar biasa sekali. Itu saja teman-teman Sobat Impact semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberlanjutan.